channel kami dengan subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2019. Waktu itu saya, adik saya, dan kakak saya baru pulang nonton bioskop. Kita makan-makan dan sambil berbelanja pakaian baru untuk kebutuhan adik saya. Hari itu hari Kamis. Saat itu kita baru pulang sampai rumah sekitar jam 11 malam. Cuaca hari itu berkabut dan dingin. Lokasi rumah saya berada dekat gunung, dan hutan kota hanya berjarak 10 meter dari rumah. Ayah saya adalah seorang pejabat daerah, bisa dibilang hidup keluarga kami lebih dari kata mapan. Setelah sampai di dalam rumah, keluarga saya sepertinya sudah pada istirahat. Ibu, ayah dan adik saya yang paling kecil, sepertinya sudah berada di kamar tidur. Kemudian kita bertiga berkumpul sebentar, sambil cerita film yang kita tonton tadi. Kami menonton film horor, jalan ceritanya menurut saya tidak masuk akal. Dengan sedikit mengejek dan menakuti saudara saya menertawakan mereka, karena di dalam teater, mereka saat menonton selalu menutup muka ketakutan. Jujur, saya gak tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Lalu kakak dan adik saya bertanya, "Apa kamu percaya makhluk halus?" Saya sambil tertawa terbahak. Saya gak percaya setan. Memang terlihat sangat sombong, tapi saya gak peduli. Kemudian kakak saya bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi mimpi seram temannya, yang awalnya juga seperti saya, meremehkan dunia lain. Lebih terkesan menghina. Karena sudah terlalu lelah, cerita kakak saya pun hanya seperti dongeng pengantar tidur untuk saya. Saya mendengar sambil terngantuk, berbeda dengan adik saya yang tetap serius mendengarkan ceritanya. Mata saya sudah sayu, pengen segera istirahat. Kemudian saya minta izin untuk istirahat lebih dulu. Dan mereka berdua masih asik ngobrol di ruang tamu. Kemudian saya masuk kamar. Di kamar saya ada 2 kasur, yang satu buat tidur, dan yang satu lagi, kasurnya ada di pojok dekat jendela, dekat dengan pemandangan hutan kota. Dan biasanya, kasur itu tidak digunakan untuk tidur, melainkan hanya buat naruh jemuran baju yang sudah kering. Tapi malam itu, saya terpaksa tidur di kasur yang di pojok, yang biasa buat naruh baju jemuran, karena kasur saya basah, terkena ompol adik saya, yang paling kecil. Kemudian saya bersihkan kasur itu, karena sudah lama tidak ada yang tidur di sana. Sambil memukul-mukul dengan keras, dan menyapu debu yang ada di lantai ke arah pojok jendela. Setelah sekiranya sudah cukup bersih, saya segera mematikan lampu kamar, dan hanya diterangi cahaya bulan. Akhirnya saya rebahan, dan mata pun terpejam. Udara terasa cukup dingin, dan bantuan dari selimut untuk menghangatkan tubuh saya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, saya bermimpi aneh. Sampai mimpi itu bermuara pada sosok wanita berbaju putih, berwajah pucat, yang perlahan-lahan menghampiri saya. Dan berkata, "Aku akan menunjukkanmu bahwa aku itu ada." Sontak saya terbangun, sambil kaget, layaknya orang bermimpi buruk, dalam keadaan gelap, karena lampu yang dimatikan. Dalam keadaan masih setengah sadar, saya menoleh ke kanan kasur, dan ternyata, ada seorang wanita berbaju putih, yang mirip banget dan sama seperti adik saya. Dia tersenyum sama saya, dan waktu dia senyum, samar-samar terlihat giginya itu terlihat berbeda. Tapi karena sudah sangat lelah, saya pun gak mikir yang aneh-aneh. Kemudian saya kasih bantal, dan taruh bantal itu di dekat wanita itu, supaya dia bisa tidur di samping saya, karena saya berpikir itu adik saya. Dan saya langsung pakaikan dia selimut,
Kemudian saya pun melanjutkan tidur. Walaupun tadi sempat terbangun, tapi rasa ngantuk ini mengalahkan kekhawatiran saya. Singkat cerita, saya pun tidur terlelap. Dan setelah beberapa lama saya tertidur pulas, mimpi itu terulang lagi. Wanita itu berkata, "Aku akan menunjukkanmu bahwa aku itu ada." Sontak saya kembali terbangun. Tanpa saya sadari, tubuh saya keringat dingin dan gemetar. Pandangan mata yang masih kabur, dan otak saya pun butuh waktu untuk digunakan. Maklum terbangun tiba-tiba. Dan seketika itu, adik saya sudah tidak ada. Padahal seingat saya, dia tidur di samping saya di kasur yang sama. Saya berpikir mungkin dia pindah tempat tidur. Ya udahlah. Dan karena saya kebelet pipis, saya keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba, pas ngelihat di sofa ruang tamu, saya berpikir kok adik saya rebahan di situ, pakai baju merah. Setelah mulai tersadar, ternyata saya pun baru ingat, kalau adik saya itu, tadi malam pakai baju merah, yang baru dia beli bareng saya dan kakak saya. Jadi, siapa yang tadi tidur di samping saya? Saking takutnya, saya gak jadi pipis, dan menuju langsung ke kamar kakak saya. Sambil berjalan terburu, menuju kamar kakak, saya melihat sosok makhluk itu berdiri di samping pintunya. Saya pun terdiam, hanya melihat dengan jelas, kengerian yang ada di depan mata. Tanpa saya sadari, saya pun mulai mengompol di celana, dan wanita itu, yang ada di samping pintu kakak saya, mulai bergerak mendekati. Dengan sekuat tenaga, saya berusaha berlari, tapi tubuh ini menolak untuk pindah posisi. Mulut saya pun hanya ternganga, tidak bisa digerakkan, apalagi mengeluarkan suara. Dengan jelas, saya melihat makhluk itu mencium kaki saya, paha, tubuh saya. Dan sampailah, kita saling bertatapan muka. Tampak mukanya sangat buruk. Mata sebelah kiri terlepas keluar. Rambutnya kusut. Dan tengkorak kepalanya terlihat pecah. Saya ingin menangis. Saya mencium bau busuk. Dan tercium juga bau amis dari tubuhnya. Serasa ingin pingsan. Tapi saya tetap tersadar. Menyaksikan makhluk ini di depan saya. Sekitar 1 menit kemudian, makhluk itu berkata, "Apakah kau sekarang takut?" Ucap makhluk itu. "Aku selalu ada. Sebelum kau dilahirkan, rumah ini adalah tempat tinggalku." Lalu aku pun teriak, dengan sangat keras. Selama beberapa saat saya tersadar, dan hanya terdiam di kasur. Dan ternyata, ini hanya mimpi. Faktanya dari tadi saya belum terbangun. Tapi anehnya, tidak ada satupun saudara atau orang tua saya yang datang menghampiri. Saya mengompol di kasur, dan segera berdiri, ingin membersihkan tubuh untuk berganti pakaian. Kepala saya sedikit pusing, rasa kebingungan masih ada di pikiran saya. Akhirnya setelah beberapa saat, saya mencoba berjalan menuju kamar mandi. Tapi baru berapa langkah, saya melihat seorang wanita tertidur di sofa pakai baju putih, sambil memandang wajah saya. Dan saya pun hanya terdiam. Kenapa kejadian ini terus berulang? Minggu pagi, setelah beribadah di pura, aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku di daerah Jawa, tepatnya di Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku pun mendoakannya. Saat aku memutuskan untuk pulang, mataku sempat melihat kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri bapak penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi hangat dan kue pancong. "Permisi Pak, mau tanya, semua makam di sini terawat dengan baik, tapi kenapa makam yang satu itu seperti terlantar?"
Tanyaku heran sambil menunjuk ke arah kuburan tadi. Bapak penjaga makam itu menghela nafas berat. Neng, mau dengar kisahnya? Aku pun mengangguk. Iya, kataku penasaran. Lalu penjaga kuburan itu pun mulai bercerita. Nama gadis itu Anissa, biasa dipanggil Nisa. Usianya baru 19 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih dan rambutnya panjang hitam sepinggang. Setiap pria yang meliriknya pasti suka. Namun tak ada yang menduga bahwa kecantikan yang dia miliki justru menjadi malapetaka baginya. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Nisa. Nisa hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama laki-laki bernama Ujang, dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakaknya yang kedua bernama Fitri, ia mengalami cacat fisik, kehilangan tangannya sejak lahir. Namun kemiskinan tidak membuat Nisa putus asa. Setelah tamat SMA, ia bertekad untuk membantu kakaknya yang pertama bekerja. Nisa bersyukur diterima kerja di Moon Hospital sebagai office girl. Walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya ia bisa sedikit membantu kakaknya Fitri yang sangat menyayanginya. Uangmu gunakan untuk keperluanmu saja, Nis, kata Fitri. Tapi Nisa selalu keras kepala. Ia tetap ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adiknya yang tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Suatu hari Ujang bertanya kepada Nisa, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Nisa menjawab dengan tersenyum. "Nisa belum kepikiran sampai ke sana," kata Nisa dengan suaranya yang lembut. Suatu sore, Ujang, Fitri dan Nisa sedang menikmati pisang goreng dan teh manis hangat buatan Nisa. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan laki dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi seperti mau menghadiri hajatan. Tapi begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri dan Nisa terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Nisa. "Niat kami ke sini untuk melamar Neng Nisa menjadi menantu kami," kata ibunya laki. Mendengar penuturan ibu laki, tentu membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima lamaran itu. Tapi tidak dengan Nisa. Nisa belum kepikiran untuk menikah. Nisa ingin kuliah untuk mewujudkan cita-cita menjadi perawat. Karena itu Nisa bekerja untuk meringankan beban keluarga, kata Nisa menolak dengan halus. Ucapan Nisa itu tentu membuat laki kecewa. Namun ibu laki merayu Nisa supaya menerima lamaran laki. "Kalau Neng mau kuliah, mudah saja. Setelah menikah nanti, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah laki untuk membiayai kuliah Neng Nisa," kata ibu laki. "Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu," kata laki tegas. Laki sebenarnya pemuda yang cukup tampan. Sangat serasi bila bersanding dengan Nisa. Mendengar rayuan dari ibunya dan laki, Nisa hanya diam. "Aku merasa Kang Laki bukan jodohku," hati Nisa berontak. "Semuanya kakak serahkan padamu, Nisa. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu," kata Fitri. Nisa merespon dengan menggeleng lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat laki kecewa. "Ya sudah laki, mungkin Neng Nisa belum mau menikah. Pernikahan tidak bisa dipaksakan," kata ibu laki menasehati. Laki merasa sangat malu. Ia memandang Nisa penuh dendam. Sebenarnya Nisa mengenal laki. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Nisa. Bedanya,
Laki menjadi supir ambulans di Moon Hospital, sedangkan Nisa menjadi office girl. Sikap urakan laki yang suka mengganggu wanita membuat Nisa tidak suka. Ia pun tidak menduga kalau laki tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Nisa menolak laki ternyata membuat laki patah hati dan ingin memberi pembalasan terhadap Nisa. Kalau saya tidak bisa menjadikan Nisa sebagai istri, maka orang lain pun tidak akan pernah bisa, ucap laki dalam hati. Minggu demi minggu berlalu. Kejadian penolakan itu dipikirkan biasa saja oleh Nisa dan kedua kakaknya. Nisa pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai office girl di Moon Hospital, yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Hingga pada suatu hari, ada peristiwa yang membuat kedua kakak Nisa khawatir. Hingga larut malam kenapa Nisa belum juga pulang, tanya Fitri dengan cemas. Ujang pergilah mencari Nisa, kata Fitri. Di mana kamu? Nisa, pikir Ujang ketika tiba di Moon Hospital tempat Nisa bekerja. Ujang kemudian mencari tahu ke rumah Bunga sahabat Nisa. Waduh Kang, Nisa sih sudah pulang dari jam 8 malam tadi, kata Bunga. Lalu kemana perginya si Nisa? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam Nisa tidak juga pulang. Kang Asep, Akang melihat Nisa. Sudah jam segini dia belum juga pulang, tanya Ujang yang menghampiri Asep di pos ronda. Akang juga tidak melihat si Neng Nisa. Memang perginya kemana? Asep balik nanya. Dari pas dia pulang kerja belum juga pulang ke rumah. Saya sudah mampir ke tempat kerjanya dan ke rumah temannya, tapi tidak ada, Ujang menjelaskan. Nisa tidak pernah berperilaku seperti ini. Biasanya ia pulang ke rumah tepat waktu, kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun menghampiri Ujang untuk membantu mencari Nisa. Aneh. Semua orang sudah mencari ke semua tempat, sampai ke sanak saudara, bahkan rumah sahabatnya juga, tapi Nisa tidak juga ditemukan, kata salah seorang tetangga yang ikut mencari Nisa. Lebih baik kita laporkan kejadian ini ke polisi, yang saran kepala desa setempat kepada Ujang. Akhirnya dengan ditemani oleh beberapa warga, Ujang pun melaporkan kejadian menghilangnya adiknya ini. Kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai membawa kabur Nisa. Begitulah saat Ujang melapor ke pihak berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Nisa, desa itu mendadak menjadi heboh. Nisa telah ditemukan, tapi kondisinya sudah tidak bernafas. Menerima peristiwa ini, sulit dibayangkan betapa hancur dan sakitnya hati kedua kakaknya Nisa itu. Adik yang begitu kusayangi ternyata ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, kata Fitri di balik isak tangisnya. Badan Nisa penuh dengan luka tusukan. Lehernya terjerat seutas kawat, dan yang lebih ironis, waktu ditemukan tubuh Nisa dalam keadaan tanpa busana. Fitri berulang kali pingsan karena tidak tega melihat kematian adiknya yang tragis itu. Siapa manusia laknat yang membunuh Nisa dengan cara biadab ini? Kata Ujang tak tahan membendung air matanya. Ujang yakin Nisa diperkosa sebelum dibunuh. Mayat Nisa ditemukan oleh seorang nelayan, yang saat itu mau mengikat perahunya. Ia terkejut melihat sesosok mayat dalam posisi tengkurap mengambang di laut, sedangkan tangan dan kakinya terikat seutas tali. Jelas, saudari Nisa adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kematian Nisa pun menyebar. Bayangkan seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu pun menjadi pembicaraan warga.
Saat sanak familinya sedang tekun berzikir di dalam tahlilan, dengan sembunyi-sembunyi Ujang pergi meninggalkan rumah menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan, karena ia sudah lama diusir. Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam, dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. "Masuklah," kata Nenek Siti mempersilahkan Ujang masuk. "Aku mengerti kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu, dan ingin menuntut balas bukan?" Terka Nenek Siti. Seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Ujang terhentak ketika mengetahui kekuatan Nenek Siti. Betul kata orang kampung, Nenek Siti bukanlah orang biasa. "Iya, Nek, saya mau orang laknat itu mati dengan tragis, seperti mereka menghabisi nyawa adikku," jawab Ujang. Nek Siti menghela nafas berat. Sambil membuang nafasnya perlahan-lahan, Nek Siti kembali membuka matanya. "Nenek melihat adikmu diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. 1 di antaranya pria tampan, dan 3 orang lagi sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini ialah pria tampan itu," ucapnya dengan sorot mata merah melotot memandang Ujang. Seluruh badan Ujang gemetar. Ia coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Nisa adik tersayangnya mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa terasa air matanya jatuh menetes. "Apa rencanamu? Mau dibunuh saja para pemerkosa dan pembunuh adikmu itu?" tanya Nek Siti sambil tertawa. Buatnya, menghabisi nyawa orang seolah-olah kegiatan yang sangat menggembirakan. Ujang mengiyakan penuh amarah dan dendam. Untuknya tidak ada hal lain selain menuntut balas atas kematian Nisa, adiknya. "Saya mau mereka semua mati, Nek," cetusnya penuh dendam. Malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon. Setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dengan Nenek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang dituju adalah tempat tanah pemakaman umum. Bulan yang cantik mengumpat di balik awan. Langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Di malam yang sunyi itu tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakan Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Lolongan serigala di kejauhan sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman umum itu. Gundukan tanah di mana Nisa dimakamkan masih terlihat merah dan basah. Nisan yang mengukir namanya masih tampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar. Ia bersujud di depan pusara Nisa. Seakan tak bisa membendung tangisannya, ia menangis sejadi-jadinya. "Hentikan tangismu dulu. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan," ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat nisan makam Nisa. Di dalam kegelapan malam itu Nenek Siti memandang Ujang. "Kesinikan tangan kirimu." "Lekaslah," tuturnya. "Untuk apa saya harus memberikan tangan kiri saya, Nek?" tanya Ujang bingung. Maka saat itu juga, kres, Nenek Siti menggigit jempol tangan kiri Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempolnya yang luka. "Apa yang Nenek lakukan?" tanya Ujang. Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu mengalir dan menetes menyirami makam Nisa. "Aduh, sakit, Nek," kata Ujang meringis menahan sakit.
Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding dengan yang adikmu alami dan rasakan. Paham? Gertak Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema di rumahnya melantunkan doa untuk Nisa yang sudah berada di alam lain. Tapi di malam Jumat Kliwon ini, ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual untuk menuntut balas. Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini, ucap Ujang dalam hati. Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan pun terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. Mengapa tetesan darah yang menetes ke kubur adikku mengeluarkan asap, Nek? Tanya Ujang kaget. Nenek Siti tertawa. Suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan. Ayo, mari pulang. Biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada para pembunuh dan pemerkosa yang laknat itu, ucapnya sesaat, lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon. Dedaunan pun terlihat berguguran, petir bergema, rintik demi rintik hujan mulai turun, dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam. Padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Nisa beranjak turun naik seakan ada yang mendorongnya dari dalam. Lekas ayo kita pergi. Jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas akan kematiannya itu, kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan. Lekas Yang, kita mesti kabur. Rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan, kata Nek Siti. Apa yang nenek lakukan terhadap Nisa, kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. Sudah aku bilang, Nisalah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga, jawab Nek Siti. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Laki habis mengantarkan mayat korban kecelakaan ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulansnya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu singkat ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat. Ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tubuhnya kaku seperti mayat dan dikerubungi banyak lalat dan belatung. Pertanda apa ini? Gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya. Ternyata tepat pukul 12 malam. Ia kemudian beranjak turun, berharap warung kopi di seberangnya masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Laki semakin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Laki kedinginan. Sial, warungnya sudah tutup, pekiknya kesal. Dan saat dia berbalik, katanya. Laki terkejut melihat pintu belakang mobil ambulansnya dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya. Tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. Sendirian aja Kang. Laki menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggang dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Jangan, Laki berteriak ketakutan. Ia menjauh.
Tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkap dan membawa Laki ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Laki seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Laki hidup. Laki tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergentayangan menemani kesunyian malam setelah 100 hari kematiannya. Ia menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui kedua kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri. Penampakannya sangat menyeramkan. Wajahnya yang cantik dan selalu ceria, kini pucat. Tatapan matanya yang dulu berbinar, kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kafan putih yang penuh lumpur. Warga di sana sangat ketakutan. Setiap malam Jumat, mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, arwah perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintihan dan lolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya di tempat mayat Nisa ditemukan. Tapi tak ada satupun yang berani menolongnya. Mereka hanya mampu mendengar, dan setelah itu lari terbirit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tapi arwahnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima kematian yang menjemputnya tiba-tiba, di saat dia masih ingin mewujudkan semua impian mulianya untuk menjadi seorang perawat. Begitulah kisahnya, Neng. Tapi yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti, yang sekarang entah ada di mana. Dan setelah 1 tahun, barulah roh gadis cantik itu menghilang, kata bapak penjaga makam itu menutup ceritanya. Lantas kenapa sekarang makam Nisa jadi tak terawat lagi, Pak? Tanyaku. Kejadian naas itu telah berlalu 24 tahun silam. Makam Nisa jadi tak terurus karena kedua kakaknya telah lama meninggal, sementara sanak familinya yang lain sudah pindah entah kemana, pungkas bapak penjaga makam itu sambil menyeruput kopinya yang tinggal sedikit.